Langkah penegak hukum memamerkan uang sitaan hasil tindak pidana menepuk reaksi pro dan kontra. Bagi yang mendukung, tindakan flexing aset perampasan itu patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada vonis pidana, melainkan juga pengembalian kerugian negara. Sementara yang kontra menilai ada risiko besar di balik langkah berani penegak hukum memajang tumpukan uang hasil kejahatan. Aparat penegak hukum seolah tengah berlomba membuktikan kinerjanya yang moncer, membabat pencuri uang rakyat. Tumpukan uang miliaran rupiah yang dipamerkan kepada publik pun menjadi simbol keberhasilan itu. Tidak seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), flexing uang sitaan dalam jumlah besar adalah yang pertama kalinya sepanjang sejarah. Komisi Anti Rasuah bahkan rela mengambil risiko memboyong uang ratusan miliar rupiah ke gedung KPK dalam rangka serah terima hasil rampasan kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen. Kita minjam tadi pagi jam 10, KPK sudah mentransfer uang sebesar 880 miliar ke PT Taspen. Tapi kita tadi pagi masih bisa komunikasi dengan BNI Mega Kuningan, mohon dipinjamin uang 300 miliar. Jadi uang ini kami pinjam dari BNI Mega Kuningan. Saya sedang membayangkan itu mesin hitungnya kayak gimana tuh waktu di bank itu, berapa jam tuh ngitungnya, ya kan? Ya, jadi maksud saya ada pekerjaan yang lebih prioritas sebenarnya daripada sekedar nunjuk-nunjukkan uang-uang seperti itu. Ya seperti Mbak bilang tadi itu masih banyak yang lebih prioritas dalam pencegahan, penindakan, edukasi. KPK bilang pertunjukan uang rampasan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Walaupun diakui selama ini Komisi Anti Rasuah lebih sering memamerkan aset mewah hasil sitaan operasi tangkap tangan. Uang senilai 300 miliar rupiah yang dipamerkan beberapa waktu lalu itu merupakan bagian dari total aset senilai 833 miliar rupiah yang berhasil dirampas terpidana kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen, Ekyawan Heri Primarianto. Perampasan dilakukan sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK kepada masyarakat, khususnya kepada para pegawai negeri yang dalam hal ini kawan-kawan kita pegawai negeri adalah kelompok masyarakat yang dirugikan. Artinya dengan kita menunjukkan serah terima dari aset atau barang rampasan ini sekaligus memberikan keyakinan kepada para ASN di seluruh Indonesia bahwa serah terima ini tidak sekedar angka, tapi memang betul-betul ada wujud uangnya. Bagi Kejaksaan Agung, flexing uang sitaan telah lazim dilakukan. Kejagung memamerkan uang titipan kasus korupsi ekspor CPO senilai 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun aset yang berhasil diamankan. Pada 20 Oktober 2025, Kejagung kembali mempertontonkan tumpukan uang dalam jumlah fantastis senilai 13,2 triliun rupiah. Prosesi serah terima uang rampasan dari kasus korupsi CPO kepada negara dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Polri tak mau ketinggalan memamerkan uang sitaan. Pada 25 September 2025, Bareskrim menampilkan uang 204 miliar rupiah hasil pembobolan rekening dorman sebuah bank BUMN oleh kelompok sindikat berkedok Satgas Perampasan Aset.
Langkah penegak hukum memajang uang sitaan hasil tindak pidana menepuk reaksi pro dan kontra. Bagi yang mendukung, langkah Kejagung, Polri, dan KPK patut diapresiasi. Karena menunjukkan penegak hukum tak hanya berorientasi pada vonis pidana, tapi juga pengembalian kerugian negara. Suatu bagus menurut saya, yang ketimbang hanya angka-angka. Tapi ini loh, jadi rakyat gerem juga. Ternyata uang yang dikorupsi miliaran. 800 miliar yang bisa dituangkan baru 300. Bagaimana lah 800? Mungkin gedung KPK penuh. Demikian juga Kejaksaan Agung. Dari berapa kemarin? Sekian 20 triliun kalau nggak salah. Baru 11 triliun kalau penuh. Kalau dibuka semua. Ini saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa uang-uang sebagai hasil tindak pidana korupsi itu disita untuk negara sebagai penggalin kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Sementara pihak yang kontra menilai bahwa barang bukti sudah semestinya dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Sebab ada risiko yang besar di balik langkah penegak hukum yang memperlakukan aset sitaan seperti barang pameran. Risikonya kan banyak mamer-mameran gitu. Coba aja bayangin mulai dari ngitungnya di banknya, terus nanti masuk di KP kan harus dihitung lagi, terus keluar lagi nanti dari KP itu kan mesti dihitung lagi. Kalau nggak terjadi sesuatu, satu kotak hilang aja pusing gitu kan, siapa yang harus tanggung jawab? Jadi risiko-risiko seperti itulah sehingga kemudian di masa lalu kita tidak terbiasa memamerkan itu. Kalaupun ada ya cukup membuktikan bukti transfernya saja. Nah ini kan flexing ini kan dimulai oleh penegak hukum yang lain ya. Karena akhirnya kan pertanyaannya, perdebatannya lebih banyak negatifnya kan. Orang nanya uangnya kemana dan seterusnya. Jadi ini kan ada unsur trust lagi gitu. Jadi jangan membangun perilaku yang justru menimbulkan kecurigaan gitu. Lantas, benarkah flexing barang sitaan sudah sejalan dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan? Jadi KPK berpikiran ya bahwa ketika Kejaksaan Agung berhasil meraih simpati publik dan kepercayaan dengan menunjukkan barang bukti ataupun hasil rampasan yang merupakan kinerja kejaksaan dan positif di masyarakat, ya KPK coba ya. Dari pengamatan saya ternyata khusus untuk KPK itu tidak terlalu efektif. Karena justru yang efektif adalah menyelesaikan PR-nya terlebih dahulu. Baru ya KPK mau flexing kinerjanya. Ini kan selama ini kan ada suatu misinformasi. Nah, sebagai bentuk misinformasi itu lembaga penegak hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban melihatkan secara total, secara utuh ini uangnya yang akan disita. Walaupun dikembalikan lagi, itu kan dalam rangka penempatan aja, tapi teknisnya sebagai bentuk show of force, nah gitu, bahwa penegak hukum mampu melakukan perampasan aset-aset yang dilakukan oleh koruptor untuk dikembalikan kepada negara. Tak bisa dipungkiri, publik memang membutuhkan transparansi mengenai hasil rampasan yang diserahkan kepada negara. Langkah ini penting demi mengembalikan kepercayaan publik bahwa hukum benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan sekadar formalitas belaka. Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara tidak boleh berhenti hanya menghukum orangnya, tapi juga harus mengembalikan hak publik yang dirampas.